Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deva Septri Saragih. Saya adalah peserta dari Kampus Merdeka React Front-End Website Developer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil capstone project saya pada program Studi Independen by Hacktivate Teknologi Indonesia, eh, di mana pada capstone project ini saya memilih tema e-commerce customer site. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu requirement capstone project submission-nya, di mana proyek capstone ini adalah tugas individu yang dikerjakan secara mandiri yang terdiri dari pengembangan aplikasi web menggunakan React.js. Periode pengerjaannya dimulai dari sesi 26 hingga sesi 39 dan dikumpulkan pada sesi 40. Aplikasi ini harus dapat diakses eh, oleh publik melalui repository GitHub pribadi, dan komponen React yang digunakan harus berupa function komponen dengan sistem folder yang memiliki folder pages dan komponen. Selain itu, variabel API key-nya harus disimpan di virtual dan tidak boleh di-push ke GitHub, serta folder node modules-nya tidak boleh di-upload juga ke repository. Di sini implementasi aplikasi mencakup penggunaan React Router dan Redux, dan aplikasi harus di-deploy di virtual. Tema untuk aplikasi sudah ditentukan oleh Hacktivate, dan aplikasi ini dapat dinamai secara bebas dengan syarat tidak mengandung unsur sara atau judi online. Kemudian konten aplikasi boleh menggunakan bahasa Indonesia dan aset gambar dapat dicari atau dihasilkan menggunakan AI generator. Di sini aplikasi saya tentu menggunakan seluruh requirement yang telah diberikan. Eh, Kemudian aplikasi saya juga menggunakan konten bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai flow aplikasi yang telah saya bangun, di mana aplikasi e-commerce ini mencakup beberapa halaman penting, yaitu list produk, produk detail, kemudian login page, dan chart page. Kemudian pengembangan fitur front-end ini harus mengikuti prinsip intuisi pengguna seperti membatasi akses ke halaman login. Kemudian setelah pengguna berhasil login seperti itu, kemudian setiap halaman harus dirancang untuk memberikan pengalaman yang lancar, mulai dari menampilkan produk, melihat detail produk, login, hingga mengelola keranjang belanja. Aplikasi ini dibangun menggunakan React.js yang mendukung library seperti React Router dan Redux, serta mengintegrasikan stack atau API dari vectorapi.com. Di sini, aplikasi ini dimulai dengan halaman home yang menampilkan halaman produk yang diambil dari Vector API dan disimpan dalam Redux. Setiap produk memiliki informasi quantity dengan default 20 per item, dan jika pengguna belum login, tombol Add to Chart akan mengarahkan ke halaman login. Jika sudah login, tombol tersebut akan menambahkan produk ke dalam keranjang belanja, dan jika tombol ditekan lebih dari sekali pada item yang sama, quantity barang di keranjang akan bertambah. Pada halaman eh, pada halaman produk details, informasi detail produk ditampilkan, dan jika pengguna belum login, mereka akan diarahkan eh, ke halaman login saat menekan eh, add to chart-nya. Jika sudah login, menekan tombol akan menambahkan item ke keranjang dengan quantity yang dipilih. Di halaman login, pengguna dapat memasukkan email dan password untuk login menggunakan data user yang tersedia di Vector API tadi yang kita gunakan. Kemudian, local storage di sini digunakan untuk menyimpan token yang diperlukan untuk mengakses halaman yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah login. Nah, ketika eh, di sini halaman chart hanya bisa diakses setelah login, dan jika belum ada item yang dipilih akan muncul pesan Anda belum memilih item dalam bahasa Inggris. Jika kuantiti barang di keranjang melebihi stok yang tersedia, aplikasi akan menampilkan pesan peringatan dan memungkinkan pengguna untuk mengubah kuantiti. Saat tombol checkout ditekan, stok barang akan dikurangi sesuai dengan kuantiti yang dimasukkan. Namun jika kuantiti melebihi stok, tidak akan ada pengurangan stok. Setelah proses checkout selesai, pengguna akan diarahkan kembali eh, ke halaman chart yang sudah kosong. Nah, sebelumnya di sini saya akan melakukan demonstrasi aplikasi terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah homepage dari aplikasi yang saya namakan Paychart. Di sini halaman homepage ini terdapat list produk, di mana list produknya berbentuk card seperti berikut. Di sini kita posisinya belum login, sehingga ketika kita menekan Add to Chart,
kita akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada akun yang sudah ditarik dari fakeapi.com. Kita coba login. Di sini login successful. Setelah kita login successful, maka kita diarahkan ke dalam halaman home yang mana headernya tadi hanya ada sebelumnya hanya ada home dan login. Di sini sudah berubah menjadi home, chart, dan logout. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan add to chart. Kita coba add to chart. Nah, di sini keluar alert bahwa product has been added to chart. Bila kita cek di halaman chart berikut, nah di sini dia sudah muncul produk yang kita tambahkan sebelumnya. Kita close terlebih dahulu. Kita cek ke halaman produk detailnya. Di sini kita klik salah satu produk, maka dia akan muncul halaman produk detail. Kita tunggu loadingnya sebentar. Nah, berikut dapat kita lihat produk detail dari yang kita pilih sebelumnya. Di sini ada label, gambar, kemudian description, harga, dan juga quantity yang dapat kita masukkan sesuai kebutuhan kita, kemudian kita add to chart lagi. Kita coba di sini tambahkan 5 quantity, kita add to chart. Kita cek di chartnya, sekarang dia sudah ada 6 yang sudah masuk ke dalam chart. Seperti yang kita lakukan tadi, sudah kita tambahkan pertama di home, kemudian kita tambahkan lagi 5 di produk detail. Nah, ini bisa kita kurangi kuantitinya di dalam chart di sini. Kemudian kita bisa memilih untuk meremove dari chart atau kita melakukan checkout. Bila kita meremove, maka dia akan terhapus dan chart kita akan empty kembali atau kosong kembali. Kita kembali lagi ke halaman home-nya. Kita add to chart lagi. Kita tambahkan beberapa produk, kemudian kita cek sudah tambah beberapa produk di sini dan bisa kita tambahkan juga kuantitinya. Kemudian kita coba lakukan checkout. Nah, di sini muncul alert checkout successful. Kita oke. Nah, sekarang chart kita kembali kosong. Kemudian kita juga dapat logout dari halaman ini. Maka dia akan kembali lagi ke halaman sebelumnya yang mana kita belum login. Kita coba logout. You have been logged out. Dan kita kembali ke halaman login. Nah, di sini kita bisa login kembali. Login successful. Nah, kira-kira begitulah flow dari aplikasi yang telah saya kembangkan, di mana saya sudah melakukan deploy uh, pada Vercel. Di sini dapat kita lihat saya menamai endpointnya sebagai paychart 5vercel.app yang dapat diakses oleh orang lain dan bukan hanya saya saja. Kemudian dapat kita lihat bahwa saya telah menguploadnya ke dalam GitHub sehingga saya dapat melakukan deploy di Vercel. Sini. Nah, ini kalau kita bukain endpointnya kita search, maka dia akan muncul. Nah, begitulah kira-kira hasil dari pengembangan aplikasi yang telah saya pilih pada Capstone Project individu yang telah saya selesaikan pada program Kampus Merdeka React Frontend Website Developer kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengembangan aplikasi saya atau dalam penjelasan saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya.